Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Fauzan Gustiansyah 1803300061 Biologi Perikanan 3A. Di sini saya mau membahas tentang penentuan umur ikan. Umur ikan adalah lamanya hidup suatu ikan mulai dari menetasnya telur atau dilahirkan hingga dia dewasa. Umur ikan dibedakan menjadi dua, ikan berumur pendek dan ikan berumur panjang. Ikan berumur pendek adalah ikan yang tidak memiliki alat pernapasan tambahan dan pergerakannya cepat. Ikan berumur panjang adalah ikan yang tergolong primitif, pergerakannya lambat, mempunyai pernapasan tambahan, penghuni dasar atau perairan dangkal, dan luwes terhadap perubahan lingkungan seperti salinitas dan suhu. Bisa dilihat fase pertumbuhan pada ikan. Telur yang berusia 1 jam, kemudian ke 4 jam, 20 jam, telur 30 jam, sampai menjadi larva, terus ke ikan muda hingga dia beranjak dewasa sekitaran umur 7 sampai 9 tahun. Metode penentu umur ikan. Secara langsung bisa dilihat dari sisi operkulum, duri, sirip punggung, tulang punggung, otolit. Secara tidak langsung bisa melalui metode frekuensi panjang, mempelajari tanda-tanda tahunan atau harian pada bagian-bagian tubuh yang keras, metode marking dan tagging. Yang pertama adalah sisik. Sisik yang digunakan untuk menentukan umur ikan adalah sisik siloid atau setenoid saja, karena keduanya pipih dan mudah diambil tanpa merusak bagian tubuh. Jumlah sisik ikan berubah dan tetap identitasnya selama hidup. Selanjutnya bisa dilihat dari operkulum atau tutup insang. Penerapan metode ini untuk menghitung pertumbuhan masa lalu yang telah dilakukan oleh beberapa ahli dengan hasil yang memuaskan. Keuntungan dari metode ini adalah tanda-tanda tahunan yang terdapat pada operkulum dapat dilihat langsung tanpa alat bantu optik. Kemudian bisa dilihat dari sirip punggung. Metode ini digunakan untuk mengetahui umur ikan yang tidak bersisik atau sisiknya sangat kecil dan tertanam jauh ke dalam kulitnya. Duri yang diambil adalah duri sirip punggung yang terdepan atau duri sirip dada terluar, terutama pada bagian yang paling lebar, yaitu paling dekat dengan dasarnya. Kemudian tulang punggung. Sejalan dengan pertumbuhan ikan secara keseluruhan, tulang punggung tubuh pada seirama dengan pertumbuhan bagian lainnya. Dapat dilihat pada bagian depan atau bagian belakang tiap-tiap ruas tulang. Tulang punggung yang lazim digunakan adalah tulang punggung yang terletak di atas rongga perut. Lanjut, otolit. Otolit adalah batu telinga. Sering digunakan untuk menentukan umur ikan yang tidak bersisik. Tanda tahunan pada otolit warnanya lebih jernih daripada bagian-bagian lainnya dan mengelilingi pusat. Kendala dalam penggunaan otolit. Pada ikan yang sudah tua, tanda tersebut sangat berdempetan dan susah memisahkannya. Ikan harus dibunuh. Hal ini sangat merugikan, terlebih apabila populasi yang sedang diteliti sangat kecil. Metode tidak langsung. 1. Metode frekuensi panjang. Mempelajari umur ikan dengan metode frekuensi panjang bergantung pada sifat reproduksi dan pertumbuhan ikan, yaitu melalui pengukuran panjang tubuh ikan. Metode ini biasanya diterapkan pada individu spesies ikan yang hidup di daerah tropis. Metode ini merupakan salah satu metode yang dapat diterapkan secara luas di seluruh perairan. 2. Mempelajari tanda tahunan. Metode ini sebenarnya hanya berlaku pada ikan yang hidup di daerah yang mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Ikan termasuk dalam hewan poikilotherm atau berdarah dingin, di mana hidupnya sangat berpengaruh oleh suhu sekelilingnya, di mana pada musim dingin pertumbuhan badan ikan lambat atau bahkan berhenti sama sekali.
3. Metode marking dan tagging. Marking. Pemberian tanda pada tubuh ikan berupa benda asing. Tanda yang termasuk ke dalam kategori ini ialah pemotongan sirip, pemberian lubang pada tutup insang, dan pemberian tato. Material yang digunakan, material yang tidak berkarat seperti plastik, perak, dan lain-lain. Tempat, rahang bawah, tulang operkulum, di belakang sirip, punggung, batang ekor. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.